Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azhar Fadilah. NPM saya 102222013 C1 Akuntansi. Di sini saya akan membuat video untuk salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko, MSI. Langsung saja, untuk materi yang pertama ada Ma'rifatul Insan, yaitu Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua makna, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Ta'riful Insanu, definisi manusia. Al-Insanu terbagi menjadi dua, aruh dan tanah. Lalu terbagi lagi menjadi tiga, ada al-qalbu yang berarti hati, al-aqlu yang berarti akal, al-jasadu yang berarti jasad. Al-qalbu yaitu adalah al-azmu yang berarti tekad. Sedangkan al-aqlu memiliki arti al-ilmu yaitu ilmu. Al-jasadu yang memiliki arti al-amalu yaitu amal. Terbagi lagi menjadi tiga, yaitu al-amanah. Lalu terbagi lagi menjadi ada ibadah dan khilafah. Lalu yang terakhir ada al-jaza'u. Manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus atau seorang individu. Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga makhluk yang tinggi derajatnya dibandingkan makhluk yang lainnya. Bahkan Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, manusia berasal dari tanah, lalu keturunannya berasal dari saripati, dari air yang hina, lalu Allah sempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh, dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Unsur-unsur dalam manusia. Yang pertama ada kolbu, yaitu hati. Kolbu yaitu segumpal daging. Kolb secara hakikiah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak terwujud. Yang kedua ada al-aqlu yang artinya akal. Akal bukan otak. Dengan akal manusia dapat memahami ilmu, ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang kauliyah. Yang ketiga ada jasad. Setiap pelaksanaan sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Materi yang selanjutnya ada hakikatul insan, yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, bukan pencipta. Yang pertama ada makhluk. Menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita sebagai makhluk harus tunduk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat makhluk adalah di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang selanjutnya dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan daripada yang lainnya. Tiga kemuliaan manusia antara lain ditiupkan ruh, diberikan keistimewaan, dan ditundukkan alam padanya. Yang selanjutnya dibebani, yaitu mukallaf. Ada dua beban besar yang dibebankan kepada manusia, yaitu ibadah yang berarti taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Yang kedua ada khilafah, yaitu menegakkan keadilan dan hak di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, dan fasik. Selanjutnya, bebas memilih atau mukhayyar. Manusia merupakan makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah, yaitu al-iman untuk beriman kepada Allah atau kafir menolak perintah Allah. Allah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan kejahatan. Yang selanjutnya, balasan atau mujizat. Setiap perbuatan pasti mendapatkan balasan terhadap yang telah ia perbuat. Jika ia beriman, maka balasannya surga, dan jika ia tidak beriman, maka balasannya adalah neraka. Materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga ada takotul insan, yaitu potensi manusia.
Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi manusia ialah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah anugerah yang Allah berikan. Potensi yang Allah berikan kepada manusia adalah potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Ada al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab manusia ialah beribadah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada al-amanah. Amanah yang Allah pikulkan kepada manusia diantaranya ibadah dan khilafah. Dalam mengembangkan amanah, manusia tidak boleh menentang peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada al-khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan seperti bagaikan binatang. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Seperti anjing dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Dan seperti kayu dalam Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Materi yang selanjutnya, materi yang keempat ada nafsu insani, yaitu jiwa manusia. Definisinya adalah jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafsu dalam surat Al-Maidah ayat 45 memiliki arti jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Nafsu terdiri atas tubuh dan ruh. Nafsu terbagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan atau nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hari dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu aruh, tarik-menarik dengan al-hawa. Yang ketiga ada nafsu amaroh, jiwa yang aruh yang dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat semata. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.